Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan 10 tokoh menjadi pahlawan nasional di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 November 2025. Beberapa nama diantaranya adalah Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden kedua RI Soeharto. Penganugerahan ini diberikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, bunyi kutipan Kepres. Dalam acara penganugerahan itu, narator dari pihak istana juga membacakan ringkasan jasa dari ke-10 tokoh tersebut. Gus Dur dinilai berjasa memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Selanjutnya, Soeharto dinilai berjasa memperjuangkan dan memimpin pelucutan senjata di Jepang pada 1945. Berikut daftar 10 tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional beserta jasanya. 1. Almarhum KH Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan dengan perjuangan politik dan pendidikan Islam. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. 2. Almarhum Jenderal Besar TNI Haji M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah, pahlawan bidang perjuangan. Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang Kota Baru pada 1945. 3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan HAM dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Mojo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. 4. Almarhum Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat, pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Perjuangan Mokhtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. 5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiah dari Provinsi Sumatera Barat, pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam. Rahmah El Yunusiah adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. 6. Almarhum Jenderal TNI, Purnawirawan, Sarwo Edi Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah, pahlawan bidang perjuangan bersenjata. Perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 hingga 1949. 7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi. Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dan menjadikan HIS diraba pada tahun 1920, Sekolah Kejuruan Wanita tahun 1922, hingga Sekolah Agama dan Umum tahun 1922. 8. Almarhum Syaihona Muhammad Holil dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam. Syaihona Muhammad Holil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama. 9. Almarhum Tuan Ronda Haim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara, pahlawan bidang perjuangan bersenjata. Tuan Ronda Haim Saragih dikenal sebagai Napoleon dari Batak. Di bawah kepemimpinan Tuan Ronda Haim Saragih, pasukan rakyat di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil. 10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara, pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi. Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967.